Teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi tentang fungsi kontinu. Pada dua video sebelumnya, saya sudah memberikan dua contoh fungsi kontinu. Nah, pada video kali ini saya juga akan memberikan contoh fungsi kontinu lagi. Kenapa saya banyak memberikan contoh? Nanti supaya teman-teman mahasiswa yang lain juga bisa belajar dari contoh tersebut ya. Karena memang semakin banyak contoh yang ada, itu nanti kita bisa mungkin mudah untuk memahaminya. Oke, kita akan ke contoh ketiga di sini ya teman-teman. Kita perhatikan untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini diberikan sebuah fungsi dari f, ini fungsi f, dari 0 sampai tak hingga ke bilangan real. Lalu kita definisikan sebuah fungsi, maksudnya kita definisikan si f-nya ini ya. Jadi definisikan fx-nya ini itu akan sama dengan akar x. Itu ya teman-teman. Lalu kita akan tuliskan di sini untuk pertanyaannya, buktikan f itu kontinu di domainnya. Di 0 tak hingga. Seperti ini ya. Nah, ini kita lihat untuk intervalnya, untuk yang nolnya itu kan tertutup ya. Jadi kita akan buktikan di sini ada dua part. Yang pertama itu adalah ketika C sama dengan 0. Yang kedua di sini adalah ketika C-nya itu adalah anggota di interval terbukanya. Ya, jadi nolnya nggak ikut. Oke? Nah, kita akan buktikan yang pertama dulu karena yang paling mudah. Jadi yang pertama di sini akan dibuktikan ya, kita akan buktikan bahwa f ini kontinu di C sama dengan 0. Seperti pada dua video sebelumnya, di sini kita akan menggunakan definisi fungsi kontinu dengan menggunakan epsilon delta. Jadi bukan menggunakan pendekatan limit. Oke, jadi yang harus saya lakukan adalah kita akan ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, kemudian kita akan ambil deltanya ini sama dengan berapa. Kita nggak tahu nih deltanya. Nah, kita akan melakukan sketsa proof dulu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memisalkan terpenuhinya fx dikurangi dengan fc itu lebih kecil daripada epsilon. Ya. Jadi di sini kita punya fx min fc. Ya, ini berdasarkan definisi. Kita anggap ini udah bernilai benar, jadi lebih kecil daripada si epsilon. Oke, di sini kita punya akar x ya teman-teman. Nah, untuk fc-nya sendiri ini akar c sebenarnya, tapi karena c-nya sama dengan 0, nanti mengakibatkan dia akan sama dengan 0 juga kan ya. Seperti ini. Sehingga ini hanya kita punya harga mutlak daripada si akar x. Lebih kecil daripada si epsilon. Oke. Lalu di sini karena sama-sama positifnya, ya jadi bisa saya, karena akar itu kan nanti x-nya itu kan harus positif ya. Harga mutlak juga mengakibatkan nilainya itu positif, maka akarnya ini bisa saya keluarkan sehingga ini jadi harga mutlak x lebih kecil daripada si epsilon. Kemudian tinggal kita kuadratkan aja teman-teman, sehingga ini lebih kecil daripada epsilon kuadrat. Nah, sampai sini lalu diapakan? Lalu kita akan lihat kembali ya, kita punya kan ya, kita punya di sini x min c ini lebih kecil daripada si delta. Kita tahu bahwa c kita adalah 0, berarti maka di sini adalah x min c lebih kecil daripada si delta.
maka di sini harga harga mutlak X lebih kecil daripada delta. Nah, lihat, ini kan sama ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ambil deltanya di sini adalah sama dengan epsilon kuadrat. Nah, kita tuliskan nih di sini. Jadi kita pura-puranya itu jadi peramal gitu ya, bisa meramalkan bahwa deltanya itu sama dengan epsilon kuadrat. Padahal kita udah kerjakan dulu gitu ya. Nah, ini kita tinggal melakukan proses yang sudah kita lakukan cuma mundur gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, di sini kita akan buktikan ya. Jadi fx ini sebenarnya kalau ditulis ulang aja, pura-puranya kita udah tahu mengerjakan, padahal kita udah tahu jawabannya. Nah, ini dia akan sama dengan akar X ya. Ini akar C-nya itu langsung saya tulis 0 ya, teman-teman. Nah, ini sama dengan akar X, ini sama persis ya. Nah, ini akarnya saya keluarkan, bisa kayak gini. Nah, kita tahu bahwa akar X-nya ini kan lebih kecil daripada si delta ya. Jadi ini lebih kecil daripada apa? Delta kan ya. Jadi ini lebih kecil daripada akar delta. Nah, deltanya kita apa? Epsilon kuadrat. Ya, berarti ini akan lebih kecil daripada si epsilon. Terbukti ya bahwa si fx min fc akan lebih kecil daripada epsilon. Jadi kita bisa simpulkan bahwa f ini kontinu di C sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan lanjut nih teman-teman ke part 2-nya, yaitu kita akan membuktikan F ini kontinu di C anggota daripada interval terbuka 0 tak hingga ya. Oke. Kemudian sama kita seperti yang sebelum-sebelumnya, soal-soal sebelumnya, kita bisa menggunakan definisi ya. Jadi di sini kita akan ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0. Nah, ini deltanya juga kita belum tahu nih. Deltanya harus sama dengan berapa? Ya, kita lakukan nih sketsa atau sketching proof-nya lagi. Ya, kita asumsikan dia benar. Seperti ini ya, teman-teman. Tapi ingat, ini FC-nya nggak sama dengan 0 ya, jadi nanti nggak bisa dihilangkan. Ya, jadi ini akar X min akar C lebih kecil daripada si epsilon. Kita kalikan sekawannya ya untuk ini ya. Seperti ini. C ya. Oke. Teman-teman, ini jadinya kita cuma tinggal X min C. Ya, ini lebih kecil daripada si epsilon. Kemudian ini akar X ditambah akar C. Ya, ini lebih kecil daripada si epsilonnya. Oke. Lalu gimana kita tahu kan ya? Dari definisi kita tahu bahwa ini itu dia akan lebih kecil daripada si delta. Ini saya pindahkan ruas saja ya, teman-teman. Oke, kita pindahkan ruas di sini sehingga X min C ini jelas akan lebih besar kan ya, karena ada sebuah pengalihnya. Benar nggak? Sebuah pengalihnya di sini ya. Epsilon dikalikan dengan akar X ditambah dengan akar C. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan bisa saya tulis sebagai delta, lebih kecil ya. Kemudian ini akar X-nya ini kan kita nggak bisa masukkan ya, tapi meskipun kalau akar X-nya pun saya hilangkan, dia nilainya tetap akan lebih besar gitu. Jadi ini bisa saya tulis juga seperti ini ya.
Nah, karena ini sama-sama positifnya, maka dia bisa saya ganti. Jadi cuma seperti ini, epsilon akar C. Nah, kita tuliskan di sini deltanya sama dengan epsilon akar C. Nah, kita ulangi nih lagi untuk prosedurnya. Ya, saya tulis ulang aja, saya contek. Ya, di sini akar X, atau saya tulis di bawah aja ya, lebih enak. Ya, sama dengan akar X min akar C. Nah, ini saya kalikan. Nah, ini hasilnya apa? X min C. Seperti ini teman-teman. Dibagi dengan akar X ditambah dengan akar C. Nah, selanjutnya kayak gimana ini? Ya, ini dia akan lebih kecil kan ya? Oke, sebentar. Ini dia akan lebih kecil ya berdasarkan definisinya. Dia akan lebih kecil daripada delta per akar X ditambah dengan akar C. Nah, kalau si bagian ininya harus lebih besar, itu kan pembilangnya, yang bagian bawahnya itu ya, itu kan harus lebih kecil ya supaya si deltanya lebih besar. Nah, deltanya tadi itu kan sama dengan apa? Epsilon per akar. Nah, ini bisa saya tulis, akar C. Ini bisa saya tulis seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa sebagai akar C saja. Nah, ini akan lebih kecil daripada akar C per ini juga karena dia positif ya. Harga mutlaknya bisa saya hilangkan, jadi akar C aja. Kemudian kita bisa coret sehingga ketemunya memang dia lebih kecil daripada si epsilon. Jadi terbukti si F-nya ini continue di C anggota interval terbuka 0 dan tak hingga. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya di sini adalah F continue di interval ini tertutup, nolnya, kemudian tak hingganya terbuka. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah memang benar dia continue. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube saya. Sampai jumpa.